Selamat pagi anak-anak, kembali lagi berjumpa. Pada kesempatan ini, Pak masih melanjutkan pembahasan di modul 1, gerak pada makhluk hidup dan benda. Dan seperti yang Pak sampaikan di video sebelumnya, pada kesempatan ini Pak akan membahas materi yang terakhir, yaitu hukum Newton. Nah, sebelumnya, Pak selalu berdoa semoga kalian selalu berikan kesehatan dan belajar lebih semangat lagi. Oke. Untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut materi tentang hukum Newton. Nah, apa itu hukum Newton? Nah, hukum Newton itu adalah sebuah rumusan yang menggambarkan kaitan antara gaya dengan gerak sebuah benda. Jadi hukum Newton itu merupakan sebuah rumusan yang menggambarkan kaitan antara gaya dengan gerak sebuah benda. Kata kuncinya di situ gerak dan gaya. Jadi itu adalah hukum Newton. Nah, mengapa dikatakan demikian? Nah, karena yang merumuskan dan mempublikasikan ke khalayak luas secara sistematis adalah Sir Isaac Newton. Nah, beliau adalah seorang fisikawan dari Inggris. Oke, ada 3 hukum yang dikeluarkan oleh Sir Isaac Newton. Ada yang hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, dan ada hukum 3 Newton. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah hukum 1 Newton. Nah, bagaimanakah bunyi hukum 1 Newton? Nah, hukum 1 Newton itu berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam atau mempertahankan keadaan diamnya. Sedangkan jika benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap atau mempertahankan keadaan geraknya. Itulah bunyi hukum 1 Newton. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, maka sigma F-nya atau resultan gayanya itu sama dengan 0. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada hukum 1 Newton itu, nah, benda yang diam akan tetap diam. Itu yang pertama. Yang kedua, benda yang bergerak akan tetap bergerak pada lintasan lurus. Dan yang terakhir adalah percepatan benda adalah 0. Nah, jadi pada hukum 1 Newton itu resultan gayanya sama dengan 0. Dengan kata lain, berarti bendanya diam akan tetap diam. Yang kedua, benda bergerak akan tetap bergerak pada lintasan lurus. Dan yang terakhir adalah percepatannya 0. Nah, jadi di hukum 1 Newton ada 3 kesimpulan yang dapat kita tarik dari rumus atau bunyi hukum 1 Newton. Nah, sifat benda yang mempertahankan keadaan diam atau keadaan geraknya inilah yang disebut dengan inersia atau kelembaman. Nah, oleh karena itu, di hukum 1 Newton itu juga dikenal dengan istilah hukum kelembaman. Nah, apa menjadi dasar di sini hukum kelembaman itu? Nah, dasarnya adalah massa. Nah, apa itu massa? Seperti yang sudah Pak sampaikan sebelumnya, maka massa di sini adalah ukuran kelembaman sebuah benda. Nah, jadi semakin besar massa benda, maka semakin besar pula kelembaman benda tersebut. Semakin sukar digerakkan atau dipindahkan. Jadi kalau bendanya semakin besar, kalian pastinya akan kesulitan untuk memindahkannya. Begitu pula kalau bendanya kecil, kalian akan semakin mudah untuk memindahkan benda tersebut. Nah, apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan hukum 1 Newton? Nah, di sini beberapa aja Pak berikan ya. Silahkan kalian cari sumber-sumber yang lainnya, contoh-contoh atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan hukum 1 Newton. Nah, pada kesempatan ini Pak hanya memberikan satu contoh saja. Nah, misalkan motor yang tiba-tiba direm, maka membuat penumpang akan terdorong ke depan atau sebaliknya. Kalau motornya tiba-tiba digas, akan membuat penumpang akan terdorong ke belakang, ya.
Jadi itu contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak memberikan contoh dalam bentuk hitung-hitungan. Nah, perhatikan contohnya. Nah, terdapat 3 buah gaya yang bekerja pada sistem atau bekerja pada benda. Perhatikan, masing-masing ke kiri 120 Newton, ke kanan ada 2 buah gaya yang bekerja, yaitu 42 Newton dan 78 Newton. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benda tersebut akan berpindah ke kiri atau ke kanan? Nah, jika berpindah, kemana arah dan resultan gayanya? Nah, kita cek dulu. Kalau berpindah, kamu lanjutkan jawabannya. Tapi kalau enggak, ya sudah segitu aja. Nah, sekarang kita analisis itu. Nah, untuk menjawab ini, sebelumnya sudah kita bahas tentang resultan gaya di video sebelumnya. Kalau gayanya searah, kalian jumlahkan. Setelah itu, kalau berlawanan arah, kalian kurangi. Yang besar dikurangi yang kecil untuk mempermudah kalian kerjanya. Nah, sekarang selesaikan dulu yang 2 buah gaya ini yang bekerja yang searah. Kalian jumlahkan. Ya. Jadi 42 tambah 78 baru kalian kurangi dengan 120. Nah, jadi 120 dikurang 120 jadinya 0. Nah, jadi benda itu diam. Nah, jadi pertanyaan berikutnya nggak usah kalian jawab. Kenapa? Karena kalian memperoleh resultan gayanya atau sigma F-nya sama dengan 0. Sesuai dengan teori hukum 1 Newton, itu resultan gayanya sama dengan 0. Oke anak-anak? Semoga kalian mengerti ya. Nah, kita lanjut ke hukum 2 Newton. Gimana sih bunyi hukum 2 Newton? Nah, hukum 2 Newton itu berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Wah, ribet sekali, Pak. Nah, oke, Bapak akan jelaskan secara sistematisnya ya. Nah, secara matematisnya, formulanya sebagai berikut. Nah, maksudnya seperti ini. Penjelasan dari bunyi hukum 2 Newton. Percepatan yang dihasilkan, perhatikan ini, yang kursornya Bapak perhatikan ya. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, resultan gayanya itu berbanding lurus dengan resultan gaya. Berarti percepatannya berbanding lurus dengan resultan gaya. Jadi A-nya itu berbanding lurus dengan resultan gaya, sigma F. Dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, jadi A ini berbanding terbalik dengan M-nya. Ya. Nah, gimana maksudnya? Nah, secara matematis, ingat aja secara matematis. Kalau pembaginya lebih besar, tentunya kan hasil yang diperoleh semakin kecil. Ya, kalau pembaginya kecil, hasilnya pasti akan diperoleh besar. Ya, seperti itu maksudnya nanti arahnya matematisnya ya. Nah, jadi jika menginginkan percepatan besar, maka massa benda itu harus dikurangi atau diperkecil, maka percepatannya pasti besar. Nah, terus selain itu variabel yang lainnya gaya. Nah, jika menginginkan percepatan besar, maka gaya yang bekerja harus diperbesar atau ditambah. Sudah pasti atau sudah tentu percepatannya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, jika gaya yang bekerja pada sistem tersebut diperkecil atau dikurangi, maka percepatannya akan semakin kecil juga. Atau massanya diperbesar, maka percepatannya akan semakin kecil. Ya, seperti itu. Nah, apa itu F, apa itu M, apa itu A, sudah Pak jelaskan. Perhatikan di slide, perhatikan video yang Pak berikan ini. Ya. Nah, apa contoh penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini yang banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.
Hanya saja tanpa kita sadari kita nggak tahu ternyata yang sudah kita lakukan itu termasuk penerapan hukum 2 Newton. Contoh, kalian memindahkan suatu barang. Misalkan kalian pergi ke sekolah nih. Kalian disuruh bawa apa misalkan dari rumah kalian bawa ke sekolah. Itu termasuk penerapan hukum 2 Newton. Atau di sekolah kalian menggeserkan kursi dari posisi awal karena kalian dapat jadwal piket, kalian menaikkan kursi di atas meja. Nah, itu juga termasuk penerapan hukum 2 Newton. Berarti di situ ada perubahan kecepatan atau di situ ada percepatan. Ya, intinya di situ. Nah, jadi ketika selama resultan gayanya tidak sama dengan 0, ya, untuk dihukum 2 Newton, nah itu kalian aktivitasnya kalian itu termasuk menggunakan konsep penerapan hukum 2 Newton. Nah, asalkan yang pertama yang Pak sampaikan tadi, resultan gayanya tidak sama dengan 0 dan ada kecepatan di situ. Ya. Nah, contohnya Pak berikan hanya satu saja. Silakan kalian cari contoh yang lain dari sumber-sumber yang lain. Nah, contohnya di sini adalah seorang anak yang memindahkan buku lebih cepat ketimbang memindahkan sebuah lemari. Kenapa? Ya, tentu kalian kaji di situ masanya ya. Masanya buku udah pasti lebih kecil atau lebih ringan ketimbang massa sebuah lemari. Nah, semakin besar massa sebuah benda, tentunya kalian membutuhkan gaya yang lebih besar juga untuk memindahkan. Kalau semakin kecil massanya, ya tentu kalian akan membutuhkan gaya yang lebih kecil juga. Nah, jadi pada contoh yang Pak berikan ini hanya satu saja, silahkan kalian cari contoh-contoh yang lain penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa kalian searching di Google juga bisa atau di sumber buku yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, Bapak memberikan 3 contoh karena di hukum 2 Newton ini yang banyak pengembangan soal hitung-hitungannya. Sementara hukum 1 Newton itu hanya seperti yang Bapak berikan hanya segitu saja. Nah, tapi kalau di hukum 2 Newton itu lebih banyak pengembangan soal hitung-hitungan. Bapak memberikan 3 contoh soal hitung-hitungan. Nah, kita lanjut contoh pertama. Nah, di contoh pertama ini Bapak memberikan contoh yang mendasar menggunakan rumus yang mendasar. Ya, sebuah benda memiliki massa 40 kg, diberikan gaya sebesar 120 Newton, berapakah besar kecepatan benda tersebut? Ya, mohon maaf di sini Bapak ada kesalahan ketik ya, bukan kecepatan maksudnya Bapak, tapi percepatan. Sebuah benda memiliki massa 40 kg, diberi gaya sebesar 120 Newton, berapakah besar percepatan benda tersebut? Bukan kecepatan ya, Bapak kesalahan ketik di situ. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, nah kalian harus bikin dulu diketahui apa, ditanya apa, kemudian jawab. Nah, yang diketahui adalah M dan F, yang ditanya adalah A. Nah, terus menjawabnya ingat rumus yang tadi kalian gunakan. A sama dengan F per M. Nah, kalian tinggal memasukkan angkanya. F-nya tadi berapa kalian dapat? 120 dan M-nya kalian ganti. Nah, M-nya kalian ganti dengan 40. Nah, jadi 120 dibagi 40 itu dapat berapa? Nah, jangan sampai nggak bisa ya. Dapatnya 3 meter per sekon kuadrat. Jadi ketika kalian masuk di tahapan hitung-hitungan, masih dalam proses, satuannya itu nggak perlu kalian masukkan. Cukup nanti satuannya ketika kalian memperoleh hasilnya. Ya, untuk mengefisienkan langkah kalian menjawab. Nanti kalau sudah kalian tingkat SMA atau kuliah, masuk jurusan fisika, itu baru diminta lebih detail satuannya. Kalau di SMP ya cukup deh. Kalian cukup nanti di akhir baru kalian cantumkan satuannya. Yang penting prosedurnya kalian bekerja itu benar. Ya, seperti itu. Itu contoh yang mendasar sekali. Nah, contoh yang kedua, nah ini pengembangan, memainkan rumus sebenarnya. Tergantung kalian bisa memainkan rumus apa enggak. Kalau enggak ya gangguin.
menggunakan rumus dasar, tapi kalian masukkan angka. Tapi kalau udah bisa mengembangkan rumus, ya silahkan. Nanti di kelas 9 baru Pak ajari kalian, atau di semester 2-nya nanti Pak berikan trik cepat mengubah rumus dari rumus dasar yang diberikan. Ya, di contoh 2, nah sebuah mobilan bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika sebuah gaya sebesar 8 Newton dikerjakan pada mobil-mobilan tersebut, berapakah massa mobil-mobilan tersebut? Nah, bikin diketahui dulu apa yang kalian dapatkan. Dan situ kita peroleh A-nya 2 meter per sekon kuadrat dan F-nya 8 Newton. Nah, lanjut, apa yang ditanya? Nah, yang ditanya adalah M. Nah, untuk menjawabnya ini, kalian bisa menggunakan rumus yang dasar tadi. A sama dengan F per M. Boleh. Atau F sama dengan M kali A. Rumus dasarnya boleh. Yang mana aja. Tapi kalau kalian udah ngerti ya langsung aja. Ya, jadi kalau sudah ngerti nih, Pak anggapnya yang kalian udah ngerti, rumusnya yang sudah jadi adalah M sama dengan F per A. Seperti itu. Bagi yang belum, ini Bapak membahasnya bagi yang belum ya. Jadi ketika bagi yang nggak bisa memainkan rumus, ya kalian masukkan ke rumus dasar aja deh. Ya ganti itu angkanya. Berarti ganti A-nya dengan 2, terus F-nya ganti dengan 8. Jadi seperti video ini. Ya, jadi tampilannya itu 2 sama dengan 8 per M. Setelah itu baru kalian kali silang. Ya, M-nya ini bergerak, pindah, kali silang. Jadinya M sama dengan 8 per 2. 8 per 2, ingat 8 dibagi 2 jangan bilang nggak bisa ya. Kalau nggak bisa memalukan sekali kalian, ini dasar sekali kok. Ya, 8 bagi 2 berapa? Ya, 8 bagi 2 itu hasilnya adalah 4. Baru kalian cantumkan satuannya. Satuannya satuan SI. Jadi 4 kg. Jadi massa mobil-mobilan tersebut sebesar 4 kg. Nah, bagi yang sudah bisa tadi, yang Pak sampaikan tadi, bagi yang sudah mahir memainkan rumus, tadi kan Pak bilang M sama dengan F per A ya. Nah, kalau udah seperti ini ya tinggal kalian masukkan angkanya. Sama, 8 bagi 2 sama dengan 4 kg. Boleh seperti itu, terserah kalian. Sekarang kalian kondisikan dulu dirinya kalian. Kalian termasuk kategori cepat memainkan rumus apa enggak? Kalau enggak ya rumus dasar pakai. Tapi bagi kalian sudah merasa bisa mengembangkan kemampuannya kalian, ya silahkan langsung pengembangan rumusnya ya. Oke, soal yang terakhir. Contoh yang ketiga. Nah, contoh ketiga ini pengembangan kombinasi kalian menggunakan resultan gaya. Ya, perhatikan sebuah benda yang dikenai beberapa gaya pada gambar berikut. Bila massa benda 500 gram, berapakah besar percepatan dan arahnya? Jadi diminta di sini adalah A dan arahnya. Nah, untuk menjawab seperti ini, ingat di sini dicantumkan soalnya adalah satuan non SI, gram. Jadi kalian harus ubah ini satuan gram ini ke kilogram. Nah, ingat waktu kalian di SD itu sudah dapat tangga-tangga tuh, tangga-tangga gram, kilogram, hektogram, ya, gram, dekagram. Nah, seperti itu ya. Jadi kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, itu jangan sampai kalian nggak bisa. Nah, jadi setiap turun berarti dikali 10. 2 kali turun berarti dikali 100. Tinggal kalian tambahkan 00 aja. Kalau 3 kali turun, kalian tambahkan 03 jadinya 1000. Kalau naik berarti dibagi 10. 2 kali naik berarti dibagi 100. 3 kali naik berarti dibagi 1000. Nah, sekarang dari 500 gram diubah menjadi kilogram, berarti kan naiknya 3 kali tuh. Jadi dibagi berapa? Ya dibagi 1000 ya. Berarti 500 bagi 1000 berapa? Nah, itu nanti. Seperti itu langkah-langkahnya kalian bekerja. Nah, sebelumnya kalian harus bikin dulu diketahui. Nah, diketahui apa? Nah, dari gambar ini ada 3 gaya yang bekerja pada sistem. Nah, 2 gaya yang searah dan 1 gaya yang berlawanan. Jadi kalian selesaikan dulu. Di contoh sebelumnya pada berikan tuh. Ada 3 gaya yang bekerja pada sistem. Nah, selesaikan dulu yang searah. Nah, bagi yang sudah selesai searah baru kalian kurangi dengan yang berlawanan. Bikin dulu diketahui. M-nya 500 gram. Diubah ke kilogram jadinya 0,5 kilogram. Gaya pertama bebas kalian menentukan di sini ya. Karena di sini di contoh soal ini belum dicantumkan F1, F2, F3-nya. Kalian bisa menentukan, bebas menentukan. Yang penting kalian mengerti. Yang penting aturnya kalian benar. Ya, langkah-langkah kerjanya kalian benar, nggak ada masalah. Karena ketika soal tidak dicantumkan variabelnya, kalian bisa bebas mencantumkan variabel. Yang penting sesuai dengan aturan di
formula yang diberikan. Nah, misalkan F1-nya kalian pakai 75 Newton, F2-nya kalian pakai 175 Newton, dan F3-nya 200 Newton. Nah, pertanyaan sekarang ditanya A dan arahnya kemana? Oke, untuk menjawab itu selesaikan dulu resultan gayanya. Resultan gaya yang searah dijumlah, sementara yang berlawanan dikurang. Jadi F1 tambah F2 dikurang F3. Berarti 175, 75 seharusnya ya, 75, sorry ini sini Pak kesalahan menginput. Seharusnya F1-nya 75, F2-nya 175. Jadi 75 ditambah 175 dikurang 200. Jadi hasilnya adalah 250 dikurang 200. Jadi sama dengan 50 Newton. Ke arah mana? Ke arah kiri. Karena di kiri lebih besar gayanya. Dah? Nah, seperti itu. Nah, sekarang tahap berikutnya baru kalian mencari A-nya. Nah, A-nya itu formulanya F per M. Masukkan F-nya. F-nya dapat 50, M-nya 0,5. 50 dibagi 0,5, dapatnya 100 meter per sekon kuadrat. Itulah besarnya percepatannya. Jadi percepatan dan arahnya berapa? Jadi percepatannya adalah 100 meter per sekon kuadrat ke arah kiri. Ya, seperti itu anak-anak untuk contoh soal di hukum 2 Newton. Nah, terakhir kita bahas hukum 3 Newton. Nah, di hukum 3 Newton ini jarang sekali keluar soal hitung-hitungannya, nak. Itu kebanyakan soalnya dalam bentuk teori. Kalau nggak ditanya teori atau bunyi hukum 3 Newtonnya, bisa juga ditanyakan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contoh hukum 3 Newtonnya. Nah, hukum 3 Newton itu dikenal juga sebagai hukum aksi reaksi. Ya, gimanakah bunyi hukum 3 Newton? Nah, bunyi hukum 3 Newton itu berbunyi jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua juga akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, seperti itu. Nah, jadi contoh nih, kalau kalian mukul orang yang pasti akan mukul kamu. Itu contoh hukum 3 Newton, aksi reaksi. Kamu nonjok ya ditonjok juga. Kalau kamu ditonjok, pingin nggak ditonjok ya jangan nonjok orang, ya. Itu misalkan memberikan contoh. Nah, tapi nggak seperti itu ya yang Pak harapkan contohnya ya. Bukan seperti itu yang Pak harapkan contohnya. Oke. Jadi intinya hukum 3 Newton itulah jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua juga akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama, di mana besarnya sama, tetapi arahnya yang berlawanan. Nah, secara sistematis hukum 3 Newton itu dapat diformulakan sebagai berikut. Lihat, F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, tanda minus itu hanya menunjukkan bahwa gaya itu bekerja berlawanan arah dari gaya sebelumnya. Ya, nah contoh nih. Bapaknya memberikan beberapa contoh aja, ada 3 contoh yang Pak berikan. Silahkan kalian kembangkan kembali, cari contoh-contoh yang lain dari sumber buku yang lainnya ataupun sumber secara online-nya. Ya, nah contoh yang pertama, nah ketika kalian mendayung perahu ke belakang, nah itu berarti gaya aksinya apa? Akibat dari gaya aksi itu maka timbul gaya reaksinya. Apa yang terjadi ketika kalian mendorong perahu ke belakang ya dengan dayung, maka perahunya kalian akan bergerak ke depan. Jadi ketika dayung itu kalian arahkan ke belakang, kalian dorong ke belakang, otomatis perahunya kalian akan bergerak ke depan. Nah, pergerakan perahu yang ke depan itulah gaya reaksinya. Aksinya mana? Kalian mendayung perahu kalian ke belakang. Reaksinya perahunya kalian akan terdorong ke depan. Nah, itu dia. Nah, contoh yang keduanya. Ketika senapan ditembakkan mengakibatkan peluru terdorong keluar dari senapan. Nah, itu termasuk gaya aksinya. Nah, apa reaksinya? Nah, senapan terdorong ke belakang. Ya, jadi itu reaksinya dari peluru yang keluar dari senapan itu aksinya. Otomatis reaksinya adalah senapan terdorong ke belakang. Nah, contoh yang terakhir, ketika seseorang menendang bola
ya, maka bola akan meluncur ke depan. Nah, bola yang meluncur ke depan itu salah satu gaya aksinya. Nah, gaya reaksinya apa yang terjadi dari kalian melakukan aksi tadi? Maka kaki kalian akan terdorong ke belakang. Ketika kalian menendang, itu termasuk aksinya kalian. Setelah kalian selesai menendang, maka kaki kalian akan terdorong ke belakang. Itulah gaya reaksinya. Nah, jadi banyak sekali contoh-contoh hukum 3 Newton. Silahkan kalian kembangkan kemampuannya kalian untuk mencari contoh-contoh yang lain sehingga kalian wawasannya kalian semakin bertambah ya. Nah, itu yang bisa Bapak berikan atau Pak bisa jelaskan di pembahasan materi hukum Newton. Nah, jika kalian ada permasalahan, kalian bisa menghubungi Bapak via WA. Silahkan apa kendala-kendalanya kalian. Bapak akan berusaha menjawab apa yang menjadi permasalahannya kalian. Ya, untuk video hari ini cukup sampai di sini yang bisa Pak berikan penjelasan. Berikutnya coba kalian kerjakan latihan 3. Itu latihan yang terakhir ya, yang berhubungan dengan kombinasi resultan gaya sampai di hukum Newton ya. Jadi dari video-video sebelumnya kalian bisa memperhatikan apa-apa penjelasan yang Bapak berikan sehingga di latihan 3 kalian bisa menjawabnya. Jadi apa yang terdapat di latihan 3 itu Bapak sudah berikan penjelasannya beserta contoh-contohnya yang terkait di latihan 3. Nah, dari video-videonya itu, nah silahkan kalian pelajari. Nah, Pak yakin jika kalian serius belajar di fisika ini, tentunya hasil pasti kalian peroleh. Yang minimal lah dari berapa soal, pasti ada benarnya. Tapi kalau kalian nggak serius, ya ada berapa soal pun ya pasti kalian nggak bisa menjawab. Kalian sudah menyerah. Ya, itu yang bisa Pak sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa kata yang kurang berkenan di video ini. Ya, Pak minta maaf jika Bapak terlalu cepat menjelaskan. Ya, mohon masukannya, berikan Bapak saran apa-apa yang perlu Pak perbaiki supaya Pak bisa membenahi di video-video berikutnya. Oke, next time ketemu kembali. Ingat, seperti pesan di video-video sebelumnya, ingat jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan ingat cuci tangan.